Ketemu lagi, Dak. Iya, kita di mana sekarang nih? Di belakang ada taman bermain. Kan Squid Game Squid ceritanya. Game, betul. Halo Sobat Brand, selamat datang di Brand ID TV bersama saya, Michael TJ. Di channel ini, kita akan banyak membahas tentang brand, communication, dan marketing. Jadi, simak terus untuk dapat update mengenai konten-konten tersebut. Jangan lupa follow IG kami di brand.id.tv, subscribe di channel kita, nyalakan loncengnya, dan like jika video ini bermanfaat untuk kalian. Kali ini kita akan membahas yang lagi ngetren bersama satu orang yang sudah sering kita ngobrol juga bareng. Kita akan membahas kenapa Squid Game begitu populer. Suksesnya dari kunci suksesnya apa sih? Nah, kali ini kita bersama Gus Da. Da, balik lagi, Da. Ketemu lagi, Da. Iya, kita di mana sekarang nih? Di belakang ada taman bermain. Kan Squid Game ceritanya. Squid Game, betul. Oke, kita mau bahas kenapa Squid Game begitu populer, Da. Populer, sukses di mana-mana. Suksesnya karena apa sih? Betul, betul. Ya, jadi kayaknya banyak yang penasaran. Banyak yang nanya juga kemarin, gimana sih, kenapa sih Squid Game begitu sukses? Apakah karena Korea, Koreanya, atau karena Netflix-nya, Netflix-nya. atau apa karena ini jadi viral karena effort marketingnya Netflix? Betul. Kita bahas ya di sini ya. Tapi tetap bahasannya dalam lingkup komunikasi dan marketing. Nah, ada Ya, Squid Game. Banyak juga sih yang nanyain ke lu, kenapa bisa seheboh sekarang gitu. lumayan ada beberapa teman yang udah nonton Squid Game belum? Wah, itu ngetren banget tuh. Bagus banget ya ceritanya ya. Sebetulnya sih masih bertanya dari sudut pandang sebagai tontonan aja sih. Belum ada yang nanya sampai ke tentang komunikasi, apa hubungan dengan komunikasi. Squid Game. Nah, buat yang belum nonton, boleh nonton dulu. Kita nggak akan spoiler di sini, tapi ya minor spoiler lah ya, buat yang belum nonton. Alasan kenapa Squid Game sukses. Ya, yang pertama nih, kalau dari kacamata marketing dan communication, mereka tahu, walaupun prosesnya lama ya, katanya 10 tahun ya, mereka tahu pasarnya itu siapa. Kenapa pasarnya siapa? Mereka tahu pasarnya itu behavior-nya seperti apa, Oke. yang terjadi di pasar itu seperti apa. Contohnya gini, ini kan Squid Game ceritanya tentang orang-orang bermasalah ya dalam hidup ya. Iya. Keuangan, Mereka yang punya masalah keuangan. masalah dalam kehidupan sosial, kejar-kejar debt collector, ya kan. Nah, dalam kehidupan nyata itu banyak kan yang mengalami. Betul, betul. Jadi Banyak banget sih. hampir semua orang punya masalah keuangan gitu. Apalagi lagi pandemi ya. Jadi ada kesamaan nasib antara yang nonton dan Betul sekali. tontonannya. Jadi nah ini relatable banget ceritanya. betul. Ini yang pertama, kesamaan nasib. Tapi kesamaan nasibnya nggak berhenti sampai di situ, Dak. Oke. Selain masalah keuangan, kita juga punya masalah satu lagi dalam hidup. Persaingan yang tidak sehat. Yes. Peluang. Setuju. Ya. Setuju. Kan di dunia emang nggak ada yang adil gitu kan. Nah, Iya. itu juga tercermin di sana. Mereka bisa kayak begitu karena memang nggak adil dalam hidup ini. Dan permainannya Squid Game menawarkan kesempatan yang sama Oke. ke semuanya. Jadi dari adanya ketidakadilan menurut masyarakat, menurut orang-orang, tiba-tiba di Squid Game menawarkan sebuah opsi. Ini jadi spoiler sih. Iya. Jadi Tonton dulu yang mendingan ya. Jadi menawarkan sebuah opsi dari permainan-permainan itu ya.
kalau semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama ya sebetulnya. Tuh. Nah, ini Oke. masih dari marketnya juga. Masih dari marketnya juga. Tadi kan ada masalah keuangan, terus Masalah sosial ini masalah ya. sosial ya, terus persaingan yang tidak sehat, Sangat gitu. berat. Kesempatan lah ya. Kesempatan. Nah, ada lagi yang satu lagi. Ketika kita dalam masalah, banyak nggak sih orang-orang yang punya pemikiran, aduh, coba ada cara gampang ya buat ngatasin Oh masalah iya kita dong, gitu. pasti dong. Jalan pintas. Nah, pinjol Pinjol betul. atau Gadai. gadai atau satu lagi, ada lagi, Apa tuh? undian. Oh iya benar undian. Nah, Games. semua ngarepin cara cepet. Nah, di sana juga ditawarkan. Kalau main gampang, ini main gampang loh, main anak-anak. Betul, 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 betul. Dapat duit 46 miliar ya. Hmm. Kalau dirupiahin ya, tolong dihitung sendiri deh. Segampang itu gitu. Jadi ada cara gampang nih, solusi mudah. Cuman ikut mainan, dapat duit gede. Itu impian banget tuh ya sebetulnya ya. Makanya mungkin itu salah satu kunci sukses utamanya tuh ya itu ya karena dia sangat mudah dipahami gitu loh, sangat mudah diterima gitu loh. Relatable tadi. Relatable banget gitu. Yang pertama ini berarti, dia tahu pasarnya. Tahu Jadi pasarnya. dia bisa relate dengan pasar. Oke, Nah, tadi kan yang pertama tuh tahu pasar. tahu pasar. Tahu permasalahan di pasar. Yang umum. Jadi itu universal ya, global ya, semua tahu, semua punya alami. Yang kedua, itu mereka punya nilai lebihnya. Nilai lebihnya, dan ini yang jadi uniknya dibandingkan Sios ini. Soalnya yang kayak gini kan ada tuh. Udah banyak. Ada Hunger Games. Hunger gitu Games. kan. Nah, yang kedua ini added value-nya. Mereka menceritakan itu secara jujur. Oke. Jadi nggak dilebih-lebihkan, nggak dibuat-buat. Memang punya masalah utang, ada yang sampai jual organ, itu ada. Iya, emang ada terjadi itu. Kita kan sering dengar ya. Hmm. Bahkan ada orang saling membunuh hanya karena Rp5.000 itu ada gitu kan. Jadi added value-nya tuh diceritakan secara jujur, tapi secara brutal. Brutal honesty. Oke. Ini sebagai added value. Ketika sudah tahu pasarnya, sudah tahu psikologi pasarnya, mereka ceritakan itu dengan cara yang jujur dan brutal. Nah, ini Mungkin sebetulnya dibilang brutal, jujur yang brutal itu karena buat beberapa orang itu jadinya seperti brutal. Padahal untuk beberapa orang tertentu itu yang justru yang lebih mudah dipahami ya. betul. Karena setiap hari juga kita jujur ngomong ya, sebenarnya setiap hari ketika kita punya masalah sebesar yang di toko-toko itu, kita juga mempertaruhkan hidup sebenarnya tiap hari. Betul. Tapi dengan cara yang levelnya beda-beda ya. Nah, Jadi komunikasinya sendiri dari filmnya pun unsur komunikasinya pun sangat universal banget nih ya, bisa diterima dari kalangan yang dari bawah sampai ke atas lah ibaratnya mungkin. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, Oke. ini terakhir. Seperti yang kita sering ngomong ya di video-video yang lain gitu. Kalau ngelihat film ini kan sebenarnya produk budaya ya. Betul. Berarti kan sebuah komunikasi juga in a way gitu. Ya. Berarti tidak terlepas dari itu pakem dasarnya. Kita pernah ngomongin tentang ciptakan pembeda kemarin ya. Betul. Kita lihat aja videonya, nanti ada linknya di sini. Yang terakhir itu mereka secara konsisten, konsistensi nih. Mereka secara konsisten menyajikannya dengan level yang sama. Oke. Cara yang samanya gimana? Di setiap episode dengan tingkat kebrutalan yang sama, dengan tingkat problem yang sama, dengan gantung cerita yang sama, gitu kan? Tegangnya sama. Tegang yang sama. Jadi semuanya tuh di level yang sama, dijaga di situ, Iya, konsisten. betul. Momentumnya dijaga terus ya Bang di situ. Jadi kita wanting for more. Gue 2 hari loh beres. Iya sama. 2 hari juga. Jadi kita nonton pengen terus. Iya, dibikin tegang terus, dibikin ngegantung terus. Itu emang bener-bener sih. Mereka bahkan untuk games-gamesnya sendiri itu juga konsisten ada di setiap episode gitu. Ada games-games yang mewakili budaya Koreanya sendiri gitu. Sebenarnya bukan budaya Korea ya, tapi kan kayak tarik tambang itu kan di seluruh dunia. Oh iya. Apalagi di Indonesia gitu kan. Tapi ini permainan rakyat yang permainan simple. rakyat betul. Jadi konsistensi itu dijaga, bisa relate, dan satu lagi uniknya ya brutal honesty tadi. Iya. Nah,
Satu lagi faktor penunjang, sebenarnya bukan sukses ya, tapi ini faktor penunjang sebenarnya. Eh, kita tahu Korean Wave, Oh ya. BTS ngetopnya sampai sebegitunya gitu ya. Bahkan kemarin diundang ke sidang umum PBB untuk ngasih speech gitu kan BTS. Bos. Jadi Hidup ARMY. hidup ARMY. Salam buat para ARMY. Jadi ketika budaya Korea sebegitu populernya, nah, ini memudahkan adaptasi ke film ini. Iya, Jadi betul. penerimaannya jadi lebih mudah gitu. Rasa ingin tahunya juga jadi lebih besar ya, karena mereka juga udah favor sama Korean culture ini ya. kan. Nah, padahal yang main terus terang nggak ada yang bagus gitu kan. Bukan nama besar seperti Iya, betul. bintang-bintang Korea yang kita kenal lah ya. Nah, ini jadi sebuah fenomena kan sebenarnya. Kenapa kayak begitu? Nah, jawabannya tadi 3 itu sebenarnya. Sudah dimudahkan dengan si budaya Korea yang Hallyu gitu. Korean Wave. Tapi ada lagi konsistensi tadi, tahu pasarnya, dan brutal honesty sebagai added value. Nah, kalau dari sudut pandang komunikasi sih kayaknya itu ya, Daya. Betul. Mungkin ada yang mau ditambahin? Untuk kita sendiri sih sebetulnya dari ceritanya Squid Game sendiri sebetulnya ada di hidup kita juga. Jadi mungkin kita bisa berkaca dari Squid Game ini, mungkin kita bisa menciptakan Squid Game versi Indonesia sendiri. Jangan jadi mitu tapi ya? Jangan jadi mitu. Oke. Kalau menurut kita sih itu ya. Boleh sepakat, boleh tidak sepakat, tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusikan. Dan sampai sekian dulu kalau dari kita. Jangan lupa di subscribe, follow IG kami, beren.id.tv. Lalu like video ini. Dan Michael TJ Stu Mulyawan signing off.